Halo para stormer semuanya dan para teman-teman YouTubeku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit cerita dan berbagi informasi soal kekurangan setrum PDC yang pabrikan dengan PDC yang rakitan ya guys ya. Ini sebagai contoh, ada setrum PDC yang pabrikan menggunakan 2 FET dan yang rakitan menggunakan 4 MOSFET ya. Untuk kekurangan yang pertama, saya akan bahas setrum PDC yang pabrikan ini yang menggunakan 2 FET ya. Kekurangannya adalah pada bagian sirkuit untuk PWM ya. Ini PWM-nya ini yang model pabrikan ini menggunakan sirkuit komponen SMD ya guys ya. Jadi ini rawan sekali ada kerusakan. Jadi kalau untuk menggantinya dengan menggunakan PWM yang model PDC rakitan ini nggak segampang ya, nggak segampang kita untuk mencari jalur-jalurnya guys ya, karena ini sangat rawan yang menggunakan PWM modul yang komponen SMD ini ya guys ya. Terus kekurangan yang kedua, setrum PDC yang pabrikan ini trafonya biasanya ya, tapi tidak semua setrum PDC yang pabrikan ini ya, tidak semua, cuman yang ada beberapa setrum PDC yang buatan Cina ini menggunakan kawat dari trafonya ini dari aluminium ya guys ya. Berbeda dengan yang setrum PDC yang rakitan, itu udah pasti menggunakan kawatnya asli tembaga ya. Kalau ini biasanya menggunakan kawatnya aluminium. Itu kekurangan yang kedua ya guys ya. Terus kekurangan yang ketiga juga terdapat pada sebuah induktornya ini ya. Lilitan kawat induktornya ini juga biasanya menggunakan kawatnya dari aluminium. Beda dengan yang PDC yang rakitan ini, itu pasti ya, pasti menggunakan kawat induktornya yang dari tembaga ya. Kemudian satu kekurangannya lagi pada modul flip-flop ya guys ya. Ini modul flip-flopnya sama dengan modul sirkuit untuk PWM menggunakan komponennya SMD ya guys ya. Jadi kalau udah rusak ini jarang sekali ya, jarang sekali bisa diperbaiki lagi. Mungkin nanti banyak komponen yang mudah rusak ya guys ya. Jadi ini untuk komponen SMD ini rawan panas, rawan rusak. Jadi untuk menggantinya nggak gampang ya guys ya, cukup sulit ini untuk mengganti sirkuit PWM dengan sirkuit untuk modul flip-flopnya ini ya. Terus untuk kelebihannya ya guys ya, untuk kelebihannya itu kalau PDC yang pabrikan ini, yang pertama harganya itu lebih murah ya, lebih murah, terjangkau ya di kantong, karena yang model pabrikan ini perbedaannya pada PCB-nya juga ya. PCB-nya berbeda dengan yang model rakitan ini ya guys ya. Ada pula PCB-nya yang model PDC pabrikan ini, dia menggunakan 2 layer ya, 2 jalur ya. Sama dengan yang modul PWM-nya dengan modul flip-flopnya ini menggunakan 2 jalur ya. Terus kalau yang model pabrikan ini, tapi enggak semuanya ya guys ya, itu biasanya tidak dilengkapi proteksi ya guys ya, kecuali yang model-model yang udah terkenal ya, itu yang model Susan atau yang Fuliwang ya guys ya. Tapi kalau yang model-model Cina kayak gini, ini enggak ada sistem proteksinya guys ya. Ini yang 2 FET mini tanpa proteksi ini. Cuma ini memang sudah saya modif dari induktor dengan trafo, kemudian kapasitornya sudah saya pasang double ya. Kelebihan yang kedua adalah ini sudah menggunakan trafo osilator ya, atau trafo GDT untuk switch si MOSFET ini ya. Jadi kalau ada trafo ininya, itu tegangannya dari inverter ini untuk mensuplai
MOSFET ini nggak over ya guys ya, jadi stabil ya. Jadi kalau udah ada trafo ini, jadi MOSFET ini nggak gampang rusak ya guys ya. Ini salah satu kelebihannya strom PDC yang pabrikan ini udah ada trafo osilatornya atau trafo GDT ini ya guys ya. Kemudian kelebihan yang ketiga itu strom PDC yang 2 volt ini ya guys ya, yang pabrikan ini. Ini kalau beli yang baru ya, beli yang baru itu udah pasti MOSFET-nya itu ori ya. Cuma ini karena 2 volt ini cuma menggunakan satu SCR ya, dan satu untuk polaritas kaki, dan yang dua ini untuk MOSFET inverter ya guys ya. Selanjutnya kita bahas untuk kekurangan strom PDC yang rakitan ini ya guys ya. Yang rakitan ini utamanya kekurangannya pada papan PCB ya guys ya. Papan PCB nya ini mudah lepas ya, jalur gridnya ini mudah lepas. Meskipun untuk mempelajari jalur-jalurnya, karena di sini sudah ada letak tulisan-tulisannya ya guys ya, tapi untuk jalur gridnya ini mudah lepas, berbeda dengan yang papan PCB yang PDC yang pabrikan ini ya. Terus kekurangan yang kedua dari segi MOSFET ya guys ya. MOSFET-nya ini biasanya kalau kita beli udah jadi ya. Ada pula yang menggunakan MOSFET yang biasa, yang KW, yang abal-abal. Ada juga yang menggunakan MOSFET-nya yang original ya. Tergantung perakitnya juga ya guys ya. Itu kekurangan yang kedua ya. Terus kekurangan yang ketiga ini ya guys ya. Ini kalau beli udah jadi biasanya kembali lagi tergantung perakitnya ya. Biasanya dibuat standar, jadi tenaganya kurang ya guys ya. Kurang bertenaga kalau yang model rakitan ini. Dan kalau untuk kelebihannya guys, kelebihannya ini banyak strom PDC yang rakitan ini ya. Kelebihannya ada pada salah satu sirkuit PWM-nya ya. PWM-nya ini mudah dicari, mudah dibeli ya guys ya. Ketimbang yang PDC yang pabrikan ini, sirkuit PWM dengan modul flip-flopnya ini susah ya, susah dicari, susah dibeli. Paling kalau sudah rusak, ujung-ujungnya nanti diganti menggunakan sirkuit PWM yang model PDC yang rakitan ini. Ini gampang sekali untuk mencarinya dan memperbaikinya, sangat mudah ya, ketimbang yang model PDC yang pabrikan ini menggunakan komponennya SMD ya, seperti komponen HP ya guys ya. Terus kelebihan yang ketiga, yang kedua ya, yang kedua itu udah pasti trafonya ini guys. Trafonya ini kawatnya itu tembaga ya. Trafo dari PDC yang rakitan ini udah pasti kawatnya dari tembaga, bukan aluminium ya. Meskipun kadang ada yang menggunakan kawat primernya dari tembaga selendang ya, tapi itu udah pasti tembaga ya. Terus kelebihan yang tiga ini mudah diperbaiki ya guys ya. Strom PDC yang rakitan ini mudah diperbaiki ketimbang yang strom PDC yang rakitan ini. Ini kadang kalau kerusakannya pada sirkuit PWM ya, ini agak susah ya, agak sulit untuk diperbaiki. Kalau yang model rakitan ini gampang dipelajari, dari sirkuit PWM yang ke inverter ini mudah ya guys ya. Ini kelebihannya pokoknya banyak nih guys ya. Utamanya kita bisa oprek-oprek biar lebih bertenaga, itu sangat gampang yang model rakitan ini guys. Karena ini menggunakan IC PWM nya kan IC yang besar ya, SG3525. Ini pun bisa ya, SG3525 diganti ke PDC yang pabrikan ini bisa, asal kita tahu jalurnya, tahu jalur pemasangannya ya, udah pasti bisa ya. Ini juga sama menggunakan IC SG3525, cuman ini yang model komponennya SMD ya. Terus kelebihan berikutnya ini sudah full protect ya, jadi aman adu setik ya.
karena sudah ada sistem proteksinya guys. Sistem proteksinya pada komponen yang FR ya, FR 502 ini ya, atau 50 kilo ini udah full protect, jadi aman buat adu setik. Dan untuk SCR nya ini ada 3, kalau yang ini memang cuma 1 karena ini 2 fat ya guys ya. Dan untuk polaritas aki juga ini, untuk MOSFET polarinya ada 4, berapa ini, 5 ya, 1 2 3 4 5, ini 5, kalau ini cuma 1 ya guys ya. Tapi tergantung tipe memang ya. Kalau tipenya yang PDC yang pabrikan yang mahal memang banyak ya. Ada pula yang MOSFET inverternya memakai 8 biji atau 6 atau 12, biasanya juga banyak dipasang MOSFET untuk polarinya, dan SCR nya biasanya 2 atau 1 kadang ya. Ada yang menggunakan SCR yang jumbo, ada juga yang menggunakan SCR yang mini ya, yang kecil. Jadi untuk memilihnya, baik yang PDC pabrikan ataupun yang rakitan, kembali lagi pada selera masing-masing ya guys ya, sesuai budget masing-masing ya. Kalau untuk harganya memang jauh lebih mahal daripada setrum PDC yang pabrikan ini ya. PDC rakitan ini memang agak mahal. Untuk jalur skemanya yang mudah dipelajari adalah setrum PDC yang rakitan ini guys, ketimbang yang PDC yang pabrikan ini. Untuk jalur skema dari inverter ke PWM, MOSFET dan modul flip-flopnya ini yang sangat mudah dipelajari adalah setrum PDC yang rakitan ini guys. Kalau orang awam ya, misalkan mau belajar, mending beli yang ini ya, tapi tergantung selera masing-masing dan budget masing-masing ya guys ya. Kadang yang 2 fat yang sudah siap pakai ya, udah ada boxnya, itu kisaran harga sekitar 300-400. Kalau yang ini 2 fat mini, ini paling sekitar harganya 150, mentoknya 200.000 ya guys ya. Ini yang udah jadi ya, udah siap pakai, ini menggunakan box. Cuma memang dari segi penampilan, dari fisik masih bagus ini ya boxnya ya guys ya, karena ini dari pabrikan buatan Cina. Boxnya ini dari kayak aluminium gitu ya guys. Cuma kalau yang ini kebanyakan rata-rata menggunakan boxnya dari plastik ya, karena rakitan ya, jadi menggunakan boxnya dari plastik. Yang pabrikan ini walaupun yang 2 fat mini sekalipun, dia menggunakan boxnya dari aluminium guys ya. Ini untuk proteknya nggak sekuat dengan PDC yang rakitan ini ya. Kalau proteknya ini agak lemah ya, kalau ini agak kuat ini proteksinya yang. Terus untuk sistem delay on off nya ya guys ya, delay on off untuk kipasnya kalau PDC yang pabrikan ini dia ngikutnya ke sirkuit PWM jadi satu ya, ke modul PWM. Jadi untuk delay on off kipas itu nyatu dengan ini. Ada juga yang terpisah ya, tergantung tipe dan merek ya guys ya. Ada yang terpisah sirkuit untuk delay on off kipas ya, kipas otomatis. Ada yang terpisah, ada juga yang nyatu gabung dengan yang modul PWM ini ya. Tapi kalau yang ini, yang model rakitan ini udah pasti untuk delay on off kipasnya, delay otomatis kipasnya ini dia menggunakan MOSFET-nya terpisah ya, terpisah dari rangkaian PWM ya. Jadi sangat mudah untuk diperbaiki ya. Kalau yang ini, kalau yang pabrikan ini dia nyatu dengan PWM. Jadi kadang sulit untuk diperbaiki kalau kerusakannya pada kipas delay otomatisnya nggak berfungsi ya, harus menggantinya satu set PWM ini guys. Seperti yang sudah saya katakan, ini pun bisa diganti menggunakan modul PWM yang
model IC besar ya, bisa, asal kita tahu jalurnya, bisa untuk memasangnya sendiri itu pasti bisa guys, bisa dipergunakan ke sini. Ini PWM nya ini diganti ke sini bisa. Intinya ini masih sama menggunakan seri IC SG3525, cuma ini yang modelnya model komponen SMD, kalau yang ini komponennya komponen besar ya. Ini jadi mungkin itu aja ya. Jadi kalau ada yang mau nambahin silahkan ditulis saja di kolom komentar. Jadi yang bisa saya sampaikan cuma sampai di sini dulu ya guys ya, pembahasan kekurangan dan kelebihan setrum PDC pabrikan dengan setrum PDC rakitan ya, atau ini yang pabrikan, ini yang lokal ya guys ya. Dan semoga bermanfaat buat para setrumer semuanya yang masih pemula, dan sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.